Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Semoga kita sehat selalu ya. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu kak. Semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang Wali Songo. Kita sudah belajar 2 Sunan Wali Songo. Siapa saja? Ayo, siapa yang ingat? Kemarin kita belajar tentang siapa? Nah, kita sudah belajar tentang Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Satu lagi siapa? Ayo. Satu lagi adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Hari ini kita akan belajar tentang Sunan Giri. Beliau adalah salah satu dari Wali Songo yang hidup pada abad ke-15 Masehi. Nama kecil Sunan Giri atau Raden Paku adalah Joko Samudro. Ada juga yang menyebut Prabu Satmata atau Anindyakin kak. Nah, ayah dari Sunan Giri bernama Maulana Ishak yang berasal dari daerah Belambangan, Jawa Timur. Tahu nggak kak, murid-murid beliau itu dari berbagai kalangan. Ada yang dari nelayan, petani, pedagang, serta bangsawan. Tapi dari kerajaan Demak itu juga ada loh kak yang belajar sama beliau. Jadi hebat kan ya beliau. Nah, beliau juga atau Sunan Giri mengirimkan murid-muridnya ke berbagai daerah. Salah satunya ada Sulawesi, Madura, Maluku, dan Nusa Tenggara. Untuk apa kak dikirimkan ke kota-kota tersebut? Untuk menyebarkan agama Islam. Nah, beliau mengambil hati rakyat Indonesia atau mengambil hati masyarakat itu dengan cara apa? Salah satunya karena beliau adalah kreatif. Beliau menciptakan lagu-lagu, diantaranya ada Jamuran, Cublak-Cublak Suang, dan Jetunan. Sunan Giri memiliki kerajaan atau disebut juga dengan Kerajaan Giri Kedaton. Sunan Giri itu lahir pada tahun 1442 Masehi kak. Beliau memerintahkan Kerajaan Giri kurang lebih 20 tahun, dimulai sejak tahun 1487 sampai 1506 Masehi. Nah, Kerajaan Giri Kedaton itu berlangsung selama hampir 200 tahun, Kak. Nah, siapa saja penerusnya? Setelah Sunan Giri itu diteruskan oleh keturunan Sunan Giri. Di antaranya ada Sunan Dalem, Sunan Sedomargi, Sunan Giri Prapen, Sunan Kalisguwo, ada Panembahan Ageng Giri, ada Panembahan Maswitana Sidang Rana, ada Pangeran Singonegoro, tapi itu bukan dari keturunannya. Dan yang terakhir ada Pangeran Singosari. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang siapa? Ada Sunan Bonang atau Raden Maulana Mahmud Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel yang lahir di desa Ampel kak, di desa Ampel Denta atau Surabaya pada tahun 859 Hijriah atau 1465 Masehi. Adakah yang sudah lahir? Tentunya belum. Ibunya bernama Dewi Condrowati atau Nyai Agung Manila, yaitu merupakan saudara kandung Raden Syukur atau ayah Sunan Kalijaga, dan pada tahun 930 Hijriah atau 1525 Masehi beliau wafat pada usia 60 tahun dan dimakamkan di Tuban. Ada yang tahu Tuban di mana? Nah, Sunan Bonang setelah dewasa, beliau dikirim oleh orang tuanya kak ke
Pasai atau Aceh bersama Raden Paku dan dilanjutkan ke Mekah. Beliau akhirnya haji di sana sekalian, jadi belajar dan juga melaksanakan ibadah haji. Sepulang dari Mekah, beliau kembali ke tanah air, Kak. Untuk apa? Untuk mengembangkan agama Islam yang beliau dapat dari sana. Setelah belajar, beliau pulang ke tanah air dan mengamalkan atau menyampaikan dakwah Islam ke masyarakat Jawa Timur. Jadi tempat beliau, tempat dakwah beliau, tempat tinggal beliau ada di daerah Tuban, Jawa Timur. Nah, ini adalah makam Sunan Bonang. Ada yang sudah pernah ke sana, Kak? Bunda sudah pernah. Nanti kita ke sana ya, Kak. Sunan Bonang kawin dengan Dewi Iroh atau saudara kandung Dewi Asiyah binti Joko Konder atau istri Sunan Gunung Jati. Dari perkawinannya, beliau dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Dewi Ruhil atau istri dari Sunan Ja'far Shadiq. Ada yang tahu Sunan Ja'far Shadiq itu siapa? Beliau adalah Sunan Kudus. Siapa yang sudah pernah ke Sunan Kudus? Bunda pernah. Nah, dalam mengembangkan agama Islam, beliau mendirikan pondok pesantren sebagai tempat pendidikan dan juga mendirikan masjid untuk apa ya? Kalau masjid untuk beribadah. Beliau dikenal di mana-mana dan tidak sedikit orang yang datang ke Tuban loh, Kak, untuk menuntut ilmu agama Islam di pesantren Sunan Bonang. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah. Jika ada yang salah, itu datangnya dari Bunda sendiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.